Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereaksi salah satu video. Ini tentang Ganjar. Ganjar belum ambiar menurut judul ini ya, dalam dialog bersama ini apa ya, Metro TV kali ya. Coba nonton dulu. Ternyata Metro TV. Metro TV. Apa enggak kok sudah? Sudah ngomong bersemangat dengan saya, tiba-tiba, bro, jadi saksi ya ke saya. Jangan saya lama. Maka sebenarnya kalau gelanggang politiknya itu fair, saya kok confidence waktu itu, bismillah gitu. Tapi ketika kemudian seperti, oh ya sudah. Dalam konteks saya di luar pemerintahan, ya, saya tidak akan mengganggu kok. Tidak akan ngerecokin kok, silakan Anda bekerja. Tapi rakyat yang paling berdaulat. Dan rakyat boleh mengkritik. Bagaimana hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi sekarang? Pak Ganjar ini nggak pernah mengganggu ya? Masa iya? Tidak butuh waktu lama buat perasaan udah pernah mengganggu Gubernur Jakarta kok. Oposisi dalam pemerintahan Prabowo. Menurut meski disebut sebagai apa sikap namanya? pribadi, keputusan Ganjar ini disinyalir sebagai cerminan sikap yang akan diambil partai asal cerminan PDI sikap. Perjuangan. Benarkah demikian? Bagaimana pula karir politik Ganjar ke depan? Benarkah Ganjar akan segera memiliki peran baru yang sentral di PDI Perjuangan? Saya Zilvia Iskandar, inilah special dialog bersama Ganjar Pranowo. Mbak kalau ngomong meyakinkan. Kisah-kisah sebelum terjadinya pemilu. Nah ini dulu ketika apa namanya deklarasi ya, ini kampanyenya. Jawa Timur kalah. Ya namanya nasib. Punya medsos. Disitulah orang sebenarnya bisa menyampaikan secara cepat karena kita tahu persoalan yang mereka hadapi. Ganjar ini pintar ngomong. Anies juga pintar ngomong. Pak Prabowo mungkin ya pintar ngomong juga, tapi masih di bawah Anies ya kali ya, dan Ganjar. Urusan pintar ngomong itu tinggal bagaimana menata kata, begitu ya. Antara kata dan realitas kadang-kadang tidak sinkron. Ini adalah Ganjar Pranowo. Inilah wawancara Metro TV bersama Ganjar Pranowo. Lebih happy sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat walafiat, semoga sehat aja dah. Oh, dari dulu kita lega saja. Tidak ada beban. Oh iya, nggak kecewa. Prestasi sudah cukup sering beberapa kali. Oke. Sendiri maupun membantu kawan-kawan. Jadi ini sebuah kontestasi yang biasa saja. Oke, Mas Ganjar. Kontestasi yang biasa saja. Mas Ganjar datang ke Metro TV. Masa kontestasi kepresidenan biasa aja. Sudah banyak sekali ditanya wartawan soal sikap terbaru dari Mas Ganjar yang mengatakan akan berada di luar pemerintahan. Masalahnya Mas Ganjar, itu statement itu keluar begitu cepat. Bahkan sebelum PDI Perjuangan memutuskan. Jadi ada apa Mas Ganjar? Tidak ada apa-apa, menunjukkan sebuah sikap politik dari seorang Ganjar begitu, dan publik akan tahu apa kemudian yang akan dilakukan. Maka para pendukung saya pasti dia akan membuat ya kalau sekedar bicara-bicara ya mungkin tidak enteng-enteng aja lah. Dan tentu saja ini memberikan pengharapan kepada yang lain. Di samping itu tentu saya menghormati siapa pemenang dan bagaimana mereka akan menyusun kabinet. Ini yang bagus. Oke. Kan? Baik-baik aja. Pemberitaannya sama kok. Berapa kursi, berapa jumlah kabinet, apakah ini cukup bisa mengakomodasi yang lain. Sehingga itu penting untuk pemenang diberikan kesempatan untuk menyusun kabinet pada versinya. Dan pasti akan menghormati pendukungnya. Dan tentu saja juga ini bukan yang pertama saya sampaikan. Bahkan awal-awal setelah coblosan itu dalam sebuah wawancara, saya juga menyampaikan hal yang serupa sebenarnya. Makanya kalau ditawari bagaimana? Tidak.
Dan untuk kesekian kalinya, cuman yang sekarang memang agak rame. Tapi benar, sudah ada yang menawari Mas Ganjar? Kenapa? Dari orang-orangnya Prabowo, Oh, atau tidak, sudah ada yang tidak. menawari? Tidak? Tidak. Kalau begitu, apakah pernyataan Mas Ganjar ini memang sinyal atau sengaja untuk mengirimkan pesan, jangan coba-coba untuk tawari saya? Saya kira Enggak justru begitulah, kesempatan Mbak. kepada mereka Pertanyaannya menohok amat. konsentrasi penuh kepada timnya untuk Pak membentuk Ganjar mau kabinet menjadi ekspansif, oposisi ada kok masih perubahan dan bagaimana digigir. mereka akan bisa melaksanakan seluruh program yang disiapkan oleh pasangan terpilih. Jadi konsentrasi yang bisa diberikan ke sana akan mengurangi pikiran-pikiran mau ngajak siapa ya, gitu. Pasti itu akan jauh lebih rumit lagi Iya, negosiasinya. makanya. Mas, kita tahu kan PDI Perjuangan belum memutuskan karena Ya. menunggu Rakernas. Tapi ketika Mas Ganjar sudah keluar Memutuskan pernyataan ini, apanya? apakah ini juga sebetulnya PDI Perjuangan jadi sama oposisi dengan aja, bahwa udah PDI Perjuangan cukup. kurang lebih keputusannya juga akan sama dengan Mas Ganjar. Makanya Mas Ganjar berani berstatement seperti itu. Enggak, ini pernyataan saya pribadi, sikap sebagai prinsipal, sebagai calon. Prinsipal Dan sebagai saya kira calon. beberapa waktu lalu Pak Mahfud juga duduk di sini. Ya. Saya mengikuti statement beliau. Beliau sampaikan, saya punya standar etika. Wow. Saya hormat, respect betul sama Pak Mahfud. Dan saya kira hati kami sama pada soal itu. Nah, kalau partai Beda kalau nanti beda akhir jalan. ini kita akan ada rakernas, nanti akan ada keputusan di sana. Jadi sebagai anggota partai tentu saya akan mengikuti apa yang akan diputuskan dalam proses politiknya, tapi sebagai prinsipal sebagai Beberapa anggota, hari ke kita akan depan, ikuti beberapa sebuah bulan ke kepastian, depan, sikap politik yang jelas. Sikap tiba-tiba politik dari segala seorang Ganjar. sesuatunya bisa Tapi berubah. banyak yang membaca Itulah bahwa politik. Ganjar berani bersikap seperti itu karena PDI Perjuangan juga sudah banyak mengeluarkan sinyal akan bersikap seperti itu. Benar tidak Mas Ganjar? Spekulasinya tentu bisa saja. Setidaknya Ini namanya bahasa sejarah diplomatis. pemerintahan pasca reformasi hanya PDI Perjuangan yang waktu itu juga menyatakan secara terbuka kami Tahu-tahu 10 tahun. PDI Pada saat Perjuangan itu saya jadi jadi partai bagian di pemerintah, parlemen terus yang mana melakukan partai konflik oposisi? waktu itu. Hanya PKS. Dan pemerintahnya baik-baik saja. Artinya ketika kemudian check and balances itu terjadi dan ada partai yang tidak di pemerintahan dan cukup kritis di parlemen, maka dinamika yang muncul akan sangat baik. Dan pengalaman itu kami miliki. Maka pada saat saya membuat statement itu, Pak Sekjen menyampaikan ya suasananya Judulnya Ganjar Tapi belum apakah nanti ambiar. hal seperti itu, pasti Ketua Umum kami akan menyampaikan. Mudah-mudahan Kalau saya hati melihat tak remuk redam. Bu Mega concern betul pada proses pemilu kali ini. Ya. Maka menulis di media, Ya. membuat amicus curiae, ya. Bahkan kemarin pada jelang pembacaan gugatan di PT UN yang sekarang masih ongoing ya, Bu Mega mau hadir Masih sendiri ongoing toh PTUN. membacakan. Enggak nyerah Pada ya. proses di MK pun waktu ini panggil terus. Kurang legowo. Itu. Kalau nanti Ketua Umum Kurang PDI legowo. Perjuangan Tidak dipanggil, legowo malah ya. ketemu Bu Mega. Ada Kalau kurang legowo itu kalau hanya Bu nyampe Mega. di MA. Ya, kalau saya dipanggil kan? saya datang kok. Saya akan ceritakan bagaimana Ketika demokrasi sampai di PTUN menjadi akan ceritakan tidak bagaimana legowo. partai kami dulu ditindas, dihajar, dihabisi. Sehingga kami Dihabisi siapa? menyatakan tidak ikut pemilu di tahun 97 setelah peristiwa 96 Buddha Tuli. Oh, Dan tahun kemudian lalu ya. Jalannya pemerintahan hanya 7 bulan. Era-era Soeharto. Kemudian Ya. tahun kedua, tepatnya tahun 99 pemilu lagi. Hanya 2 tahun. Maka kalau kemudian mengambil sikap seperti apa, tentu PDI Perjuangan rasanya tidak pernah hitam putih. Memangnya abu-abu bahasa selalu. Ganjar ini mewakili Oke. PDI Mas Ganjar Perjuangan. karena sudah menyebut-nyebut Bu Mega, banyak yang rindu. Nanti dengan Bu beda Mega. sama Yang mengatakan, Mbak Puan. Bu Mega kok belum muncul lagi? Banyak yang ingin mendengarkan langsung. Beda lagi statement Bu sama Mega Pak soal Hasto. hasil MK, soal catatannya di Pilpres ini. Apakah semua itu baru akan kita dengar pada saat Rakernas atau boleh dibocorkan karena Mas Ganjar pasti sudah sering bertemu dengan Bu Mega? Saya kira semua akan menunggu ya. Secara institusional kami Rakernas yang akan memutuskan. Dan Ibu saya kira akan pidato politik di situ. Dan itu saya kira akan merangkum seluruh perjalanan yang ada. Maka semua mesti menunggu pada Rakernas nanti. Iya. Jadi nggak perlu pakai bocor-bocoran ini. Biasa Mas, Iya. kalau wartawan Menyenangkan diri. dapat bocoran duluan. Tapi begini Mas Ganjar,
banyak yang menduga bahwa kali ini akan berbeda. Seperti yang terjadi di pemilu 2024, semuanya mengatakan ini pemilu yang paling Ini yang banyak berbeda. yang bilang seperti itu. Makanya sikap PDI Perjuangan ini sangat dinanti. Karena kami mendengar sendiri bahwa PDI Perjuangan itu sekarang katanya ada dalam dua kubu. Ada kubu yang menginginkan berada di luar pemerintahan, ada kubu Nah, yang ini menginginkan dia, ini bersama bahaya dalam ini. pemerintahan Prabowo Gibran. Ini merusak Ada kubu partai yang ini apa namanya. saja? Saya belum pernah mendengar Mbok kompak aja statement kalau dari itu terjadi. katakan representasi dari kubu yang menyatakan di luar atau di dalam. Saya belum pernah. Belum Kecuali pernah kubu ya, saya belum Ganjar pernah dengar apa kata di luar Pak Mbak pemerintahan. Puan, Mas Ganjar kata dimintai saran siapa atau dimintai namanya? pendapat langsung dalam rakernas. Kalau soal ini bagaimana grupnya Pak arah sikap Hasto PDI ya. Perjuangan di luar atau di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Pasti saya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan mana yang manfaat dan mudarat, terutama untuk rakyat. Bukan untuk PDI Perjuangan sendiri atau Ganjar sendiri, tapi mana yang manfaat untuk rakyat. Maka kalau kemudian Ini framing ini. publik masih mencatat ketika Gaya saya bahasa framing. capres waktu itu, sebelum rekomendasi diberikan, semua sudah rame. Iya. Siapa yang akan dicalonkan dari PDI Perjuangan. Dan itu kalau istilah quote-unquote kubu-kubuan sudah ada. Yang mendukung A, mendukung B, dan sebagainya. Tapi begitu Bu Mega putuskan, selesai. Pada saat ada upaya untuk menduetkan Prabowo Ganjar, itu sikap Mas Ganjar batu atau lentur? Kader yang di bawah, itu juga orang keras semua. Kadang-kadang kalau ketemu suka bahasanya bahasa yang berbeda. Tapi kan Sumbunya beda-beda ya Mas? Republik mencatat, sejarah mencatat. Apa yang terjadi? Adanya dissenting. Meskipun ada yang juga Dissenting. tidak Dissenting itu kan framing. Dissenting opinion. Janganlah curiga. Kalau Semua orang juga tahu. kami mencari saksi, sulitnya minta ampun. Apa enggak kok sulit? Sudah ngomong bersemangat dengan saya, tiba-tiba, bro, jadi saksi ya besok ya. Jangan saya lama. Jangan saya mas juga nanti akan kalah. Ditelepon gini, ditakuti begini. Kok ditakuti begini? Ada-ada aja. Kamu pilih Siapa yang Tidak menakut-takuti? ini. Anakku besok tak pindah ke Papua loh. Padahal ke Papua asik juga sih sebenarnya. Tapi dia kemudian dibikin takut. Voice-nya masih ada. Saya simpan. Mbak, cerita ini makin banyak. Maka sebenarnya kalau gelanggang politiknya itu fair, saya kok confidence waktu itu. Bismillah begitu ya. Tapi ketika kemudian seperti, oh ya sudah. Mas, tapi beda ya kalau kita merasa menerima karena semuanya sudah clear, semuanya sudah jelas, kemudian kita terima. Tapi apakah menerimanya Mas Ganjar ini karena ya sudah tidak bisa apa-apa lagi? Tidak bisa Walaupun apa-apa masih ada catatan, lagi, tapi sudah tidak bisa benar. apa-apa lagi, makanya Ah. saya tidak terima karena lebih Penggiringan ini Mbak dengan nih. ikhlas. No, tidak. Karena mekanisme konstitusinya begitu, bukan pasrah, Mbak. Kalau hari ini ada lembaga banding atau kasasi, saya akan lakukan itu. Tapi tidak Artinya tidak ikhlas. mau gugat terus, mau sampai kapan, enggak. Ya iya, enggak ikhlas itu. Di Kontradiktif antara gugatan bahasanya yang ini. kami lakukan. Antara ikhlas dan nuntut-nuntut itu tidak sinkron. Tapi di Kontradiktif. jauh yang lebih besar namanya negara Indonesia. Atas nama negara Indonesia seakan-akan Demi kepentingan Ganjar Mahfud dan Partai Ganjar Mahfud hanya salah-satunya bisa mengatur negara. Maka kemarin Mbak waktu saya menyatakan teman-teman saya tidak akan di pemerintahan. Oh pada tepuk tangan, kaget juga saya, responnya serentak begitu. Tapi saya ingatkan, ingat nggak ketika Maradona ngegolin pakai tangan? Itu gol loh Mbak. Dan kelak kemudian hari ketahuan bahwa itu tangan bukan kepala. Dan itu salah atau benar? Salah. Maka kita mesti perbaiki. Masa disemakan dengan Maradona? Enggak ada hubungannya, Saya mau katakan, Om. tapi ilmu pengetahuan tidak akan pernah berhenti. Mau menyamakan Akan ada riset, Prabowo akan Gibran ada sebagai riset. Maradona gitu. Kita bisa melakukan riset. Apa Itu yang terjadi? tuduhan yang Terbayang tidak kalau hari beralasan. ini sudah tenang, orang sudah bisa menerima, orang kembali berpikir bangsa dan negara ini. Kalau itu yang dipikirkan sebenarnya, maka PR kita selesai. Kalau enggak, Mbak saya berkelahi terus Mbak. Ya. Mau jadi apa negara ini? Oke. Pasti ya, Ganjar pecundang kamu nggak mau terima. Enggak, saya terima kok. Saya kasih selamat kok.
Tapi demi ilmu pengetahuan dan anak cucu saya termasuk kawan-kawan mahasiswa ini, nanti kalau Mantap. Kalau ini masuk ke framing ini. punya jalan dan kita harus membuatkan jalan yang benar. Masukkan ke framing dan membangun opini. Analoginya menarik ya. Analogi-analogi yang Menerima tidak karena sinkron. secara konstitusi sudah mentok, sudah di MK, tapi secara legitimasi menerima atau tidak, Mas? Kalau legitimasi itu soal apa namanya, kami legitimate, saya tunjukkan dengan kerja saya yang benar. Kami Nah, itu harus mendorongnya seperti itu. jalannya pemerintahan itu akan bisa membangun kembali kredibilitas dan legitimasi. Kalau sampai hari ini pasti masih debatable. Dengan menunjukkan kinerja yang baik di pemerintahan berikutnya, apakah itu bisa membayar utang-utang yang salah-salah di masa Pilpres itu, Mas? Kalau itu boleh dianalogikan dengan Hutang-hutang yang salah-salah? Hutang yang mana? kami melakukan semua ini, Subjektif. kami baik-baik Hutang duit triliun-triliunan dengan benar. untuk Demokrasi ongkos baik, hak ongkos asasi pemilu. apa namanya, lindungi. Suara masyarakat termasuk media tidak akan kami bungkam. Kan kemarin kami baca ada rektor yang melaporkan mahasiswanya di Riau ya, karena mahasiswanya lagi protes. Ini pendidikan demokrasi apa? Mbak, saya waktu mahasiswa juga tukang demo. Waktu di DPR tukang ngontrol, mbak, galaknya minta ampun. Ingat Pansus Senturi? Kami ada di situ. Enggak, saya akan di luar pemerintahan. Tapi kalau di tengah-tengah perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran, mereka merasa membutuhkan kontribusi Kita lihat aja nanti proses hingga 5 tahun ke depan. Apakah Pak Ganjar ini terbukti atau tertenggelamkan? Bukan Ganjar ini so. Emang siapa yang mengajar? Rakyat yang paling berdaulat. Dan Oke. rakyat politik. Rakyat boleh mengkritik, yang penting kritiknya sopan, santun menurut budaya Indonesia. Lumayan, Mbak. Punya pengalaman di parlemen, punya pengalaman sebagai. Jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat walafiat, banyak rezeki. Saya juga semoga saya banyak rezeki dan sehat walafiat. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Keputusan tertinggi itu bukan Bu Mega. Terima kasih.